Halo seluruh, itu tadi adalah beberapa cuplikan film Corpse Prison Part 1. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di sebuah desa terpencil yang terisolasi dari dunia luar. Mereka berencana meneliti suatu legenda yang ada di dalam desa itu. Mereka dari salah satu universitas di kota. Di antaranya ada Takagi, Sayori, Hina, dan Sagiri. Bermula saat seorang wanita sedang berlari di tengah hutan yang terlihat seperti ada yang mengejarnya. Dan betul saja, dia dikejar segerombolan pria dan menangkapnya. Lalu salah satu pria itu memotong kaki si wanita dengan kampak. Dan film pun dimulai. Mereka ini adalah para mahasiswa dan profesor yang akan KKN di sebuah desa yang belum pernah dikunjungi. Mereka menaiki mobil dan seorang dosen tampak kebingungan saat jalan yang mereka lewati itu tidak ada di dalam peta. Terlebih lagi, tidak ada tanda yang mengarah ke sebuah desa. Tapi profesor tampak yakin kalau itu adalah jalan menuju desa. Lalu tiba-tiba mobil mereka terhenti karena kehabisan bensin. Lalu para mahasiswa itu mendorong mobil yang berada di tanjakan. Mereka kepayahan dan lelah. Lalu muncul sebuah mobil dan mereka adalah orang-orang dari desa yang akan mereka tuju. Mereka membantunya dan mengantarkan mahasiswa itu ke desa mereka. Mereka bertemu dengan kepala desa dan anaknya di rumahnya. Kepala desa menyambut mereka dengan sangat hangat dan senyuman. Tapi anaknya tampak sedikit pemalu dan diam saja. Si kepala desa lalu melihatkan topeng salah satu legenda yang ada di desa mereka. Konon katanya, topeng itu adalah milik dewa yang telah membuat desa itu. Salah satu mahasiswa tidak mengetahui legenda itu dan sedikit ragu. Setelah berbincang-bincang, mereka dibawa ke sebuah rumah untuk mengadakan upacara penyambutan tamu dari luar, terutama untuk wanita. Si kepala desa menggunakan topeng dewa sambil menari, sementara si profesor merekam upacara itu. Setelah upacara selesai, profesor menanyakan tujuan upacara itu. Lalu si kepala desa mengatakan kalau upacara tadi disebut upacara potong kaki. Awalnya, mereka tampak tidak curiga sedikit pun. Bahkan setelah upacara, mereka disambut dengan makan malam di rumah kepala desa. Mereka tampak menikmati hidangan itu. Tapi Akagi terasa ada yang aneh dengan daging yang mereka makan. Dia bertanya pada dosen di sebelahnya. Lalu, seseorang mengatakan kalau itu adalah daging beruang. Takagi tampak kurang sreg dengan hidangan malam itu. Lalu dia minta izin untuk pergi ke toilet. Dia melihat seorang anak kecil dan mengejarnya. Saat dikejar, dia malah bertemu dengan seorang pria yang membawa kampak dan membawa potongan daging di kreseknya. Takagi berteriak. Lalu semua orang keluar. Kepala desa bilang kalau orang itu bernama Isuke. Dia adalah tukang masak di rumah itu. Takagi akhirnya pergi ke kamar mandi untuk basah-basahan karena sudah merasa gerah. Lalu Isuke tampak sedang melayani seorang wanita tua yang kehilangan kedua kakinya. Wanita tua itu khawatir dengan keberadaan para mahasiswa yang berada di desa mereka. Dia menyuruh Isuke untuk melakukan sesuatu pada mereka. Sementara itu, para mahasiswa sedang berada di kamar mereka dan terlihat kelelahan. Ada juga yang sedang membuat laporan. Dan si dosen masuk ke kamar profesor untuk mengobrol dengannya. Dosen itu sedikit curiga dengan KKN ini, karena biasanya desa ini tidak mengizinkan orang asing untuk memasuki desa mereka, terutama untuk perempuan. Profesor bilang kalau dia sepakat dengan kepala desa untuk membawa wanita muda ke desa mereka supaya bisa meneliti legenda yang ada di desa tersebut. Si dosen merasa itu adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab. Tapi dia tidak mempermasalahkan itu dan mencoba merayu profesor untuk mantap-mantap di kamarnya. Si profesor awalnya menolak, tapi karena dirayu terus-menerus, akhirnya mereka bercocok tanam malam itu. Sembari mereka bercocok tanam, mereka diintip oleh anak kecil yang dikejar oleh Takagi tadi, yang bernama Mitsuha. Dia bersama anak si kepala desa yang bernama Takahiko. Takahiko melarang Mitsuha untuk mengintip dan menirukan gaya orang dewasa karena dia belum waktunya.
Sementara itu, kepala desa dan beberapa warga berunding untuk segera melakukan ritual untuk desa. Ritual itu adalah memperkosa wanita muda dan memotong kakinya untuk persembahan. Namun, kepala desa belum menyetujui. Mereka harus menunggu anaknya untuk memilih salah satu mahasiswi untuk dijadikan pengantinnya. Sedangkan Takagi yang tiba-tiba terbangun melihat temannya sudah tidak ada di sampingnya. Dia berjalan keluar dan bertemu dengan Isuke. Saat menanyakan temannya, Isuke malah melihatkan kepala salah satu temannya. Sontak, Takagi berteriak dan berlari sampai akhirnya dia berada di ruang si kepala desa yang sedang makan-makan bareng dengan warga lainnya. Takagi ditawari makan bareng di sana. Lalu, kepala desa mengambil potongan tangan dari panci yang membuatnya mual. Lalu datang lagi Isuke dan menghempaskan kampaknya ke kepalanya. Takagi terbangun dan ternyata dia telah mimpi buruk. Dia lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan Mitsuha di belakangnya. Tapi kali ini dia tidak mengerjanya. Para mahasiswi dan profesor hari itu akan melakukan penelitian di dalam hutan. Dia akan mengunjungi ke beberapa tempat di hutan itu. Lalu terlihat kepala desa kesal pada anaknya karena belum juga menentukan siapa pilihannya. Tapi sepertinya Takahiko tidak ingin menuruti apa keinginan ayahnya. Rombongan KKN akan menuju ke sebuah kuil yang letaknya harus berjalan kaki. Mereka harus menaiki anak tangga yang jaraknya lumayan jauh. Hina dan Sagiri terlihat kelelahan di situ. Mereka bertemu dua orang pria yang berasal dari desa. Hina meminta pada mereka untuk diantarkan ke supermarket terdekat. Dengan senang hati, pria itu mengajak mereka untuk menaiki mobil dan mereka pun pergi. Saat mereka pergi, Isuke melihat mereka dari kejauhan dan tampak akan merencanakan sesuatu. Hina dan Sagiri bukannya diantar ke supermarket, mereka malah dibawa ke dalam hutan dan itu membuat mereka panik. Mereka baru sadar kalau pria itu bukanlah pria baik-baik. Sedangkan Takagi dan yang lain sudah berada di sebuah kuil di atas gunung. Si profesor memanggil-manggil orang di dalam, tapi tidak ada yang menjawab. Dia pun mencoba masuk dan membuka sebuah kotak yang isinya seperti buku yang menceritakan sebuah legenda di desa itu. Sementara itu, Takagi dan Sayori bertemu dengan seorang pria tua yang sepertinya penjaga kuil itu. Dia mengatakan kalau orang asing tidak boleh berada di desa ini. Lalu si profesor dan dosen pun keluar dan bertemu dengan penjaga itu. Penjaga itu mengatakan kalau tidak boleh ada orang asing yang berada di desa karena akan berbahaya. Dan hubungan kuil itu dengan kepala desa juga tidak baik. Sementara itu, terlihat Isuke berlari menggunakan topeng yang sepertinya sedang mengejar sesuatu. Hina dan Sagiri dibawa ke sebuah gubuk kosong di dalam hutan. Mereka dipaksa untuk enak-enak di sana. Tapi Sagiri berhasil memukul salah satu dari mereka dan mencoba kabur. Tapi Sagiri tertangkap lagi, dan pria itu bersiap untuk memotong kakinya untuk meneruskan tradisi desa mereka. Namun, tiba-tiba Isuke datang dan menolong mereka. Isuke membunuh salah satu pria itu dan yang satunya lagi berhasil kabur dengan mobil. Hina dan Sagiri terlihat ketakutan melihat Isuke yang membawa kampak. Mereka mengira kalau Isuke akan menghabisi mereka juga. Saking takutnya, Hina pergi meninggalkan Sagiri di situ. Tapi Isuke berniat untuk menolong mereka. Dia mengatakan untuk segera meninggalkan desa ini karena berbahaya. Tapi Sagiri tidak bisa meninggalkan desa tanpa teman-temannya. Akhirnya mereka mencoba kembali ke desa untuk mengajak teman-temannya pergi. Sementara itu, Hina tersesat di dalam hutan. Pria yang berhasil kabur tadi memberitahukan kepada kepala desa kalau mahasiswi itu sudah mengetahui rencana mereka. Akhirnya, sang kepala desa pun turun tangan. Dia memakai topeng dan menghabisi Hina dengan pedang. Si profesor telah mengetahui kebenaran tentang legenda desa itu setelah membaca buku yang dia ambil dari kuil. Dia memberitahukan pada dosen, tapi percakapan mereka ternyata didengar oleh si kepala desa. Dan profesor diajak untuk berbicara di kamarnya. Profesor merasa curiga. Saat menuju ke kamar kepala desa, si profesor dari belakang menyergap kepala desa dan menyuruh si dosen untuk meninggalkan desa dengan mahasiswi lainnya. Saat mereka hendak masuk mobil,
salah satu warga desa mencoba menghentikan mereka. Lalu muncul Isuke dan Sagiri membantu mereka. Saat di perjalanan, Sayuri menangis karena Hina tidak kembali dari hutan. Mereka belum sadar kalau Hina sudah tewas. Para warga desa ternyata memblokir jalan keluar dari desa itu. Isuke yang mengetahui rencana itu menyuruh mereka untuk menghentikan mobil dan berjalan kaki. Mereka berjalan melewati hutan, sementara kepala desa marah besar saat mengetahui para mahasiswi lolos dari mereka. Lalu tampak Mitsuha menggambar dan tersenyum, dan itu adalah akhir dari part 1. Itulah tadi alur cerita film Corpse Prison part 1. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Sampai jumpa.